Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali kepada para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah dimanapun anda berada. Dan alhamdulillah pada penghujung Ramadan sekitar berapa hari lagi, Ustaz? 5 hari lagi, 4 atau 5 hari kita akan mengakhiri perjalanan yang indah dan sungguh nikmat dari rangkaian di bulan Ramadan ini. Dan insyaallah kita akan merayakan hari kemenangan Faizin. Dan pada materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa itu minal aidin wal faizin. Baik, untuk perjumpaan kali ini kita akan menerima taujih ruhiyah atau untuk menambah wawasan kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, khusus terkait dengan Sahrul Ramadan sebagai bulan tarbiyah atau Sahrul Tarbiyah, ya Ustaz ya. Dan kita dengarkan kajian hakikat bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan, ya, dan pendidikan dan pelatihan tentunya dari guru kita Dai Muda Al-Mukarram Al-Ustaz Dadang Lesmana MPD. Beliau juga sebagai praktisi penggiat di lembaga pendidikan, ya, dan beliau pun pernah menggeluti di satu lembaga di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan kali ini beliau akan mengupas tuntas, singkat, padat terkait Ramadan, bulan pendidikan. Fadhal Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Ayyuhal ikhwazani Allah wa iyyakum rahimani wa rahmatullah. Yang terhormat gurunda tercinta, ayahanda tercinta, sahabat terbaik yang senantiasa memercikan kebaikan dalam suka dan duka, Bapak Camat kita, waduh, perbatasan dengan Australia ya. Dr. Sukarmawan MPD, hafizahullah ta'ala matallah fi tuli hayati. Semoga Allah berikan keberkahan bagi beliau dan keluarganya. Ayolah ikhwazan ya Allah yakum, di kesempatan yang berbahagia ini senang sekali bisa berinteraksi dengan jamaah. Dan tema yang diangkat ini luar biasa, mengangkat bahwa Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Dan jamaah sekalian, maqasidus syariah, tujuan daripada syariat itu adalah illa limaslahatil ummah. Tujuannya hanya satu, untuk kemaslahatan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin harus diluruskan ya. Sebagian orang menganggap, kenapa sih puasa harus menahan lapar, ngapain sih kita qiyamul lail menahan ngantuk, ngapain kita baca Quran dan lain sebagainya. Nah, tentu dibalik semua perintah itu ada hikmah yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin berbuat dolim dan mendolimi hamba-hambanya. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan salah satu di antara kebaikan Ramadan adalah bulan di mana Nabi menyebutkan ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, berkaitan dengan berkah ini, tentu para ulama memberikan 2 syarat ya. Berkah itu yang pertama ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Yang kedua subut, artinya menetap kebaikannya. Sebagaimana berkah dengan birkah, birkah itu kolam yang menampung air, maka begitulah Ramadan menampung kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu di antara bentuk tarbiyah ya, pelatihan pendidikan bagi kita dan keluarga tentunya sangat banyak yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Bahkan jamaah sekalian, di antara kita nih, para suami, para ayah, tugas yang terberat bukan nyediain kendaraan. Apalagi Pak Dokter mau udah berapa kali ganti mobil ya. Begitu lunas ganti. Ya, artinya kendaraan gampang lah, tempat tinggal itu gampang, semua urusan-urusan itu gampang. Yang terberat adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang paling berat tugas kita nih para suami menjaga diri kita dan keluarga.
Jangankan keluarga, kita aja belum tentu selamat, kan begitu kalimatnya. Jadi tugas yang berat itu para suami, para ayah ya. Kalau masalah nyari duit gampang. Bahkan kata Nabi, kita nggak akan mati sebelum jatah rezekinya disempurnakan. Gak usah khawatir dengan rezeki yang Allah telah jamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua udah dijamin. Cuma yang belum dijamin ini akhirat kita. Dan tugas terberat kita tadi adalah menyelamatkan diri kita dan keluarga. Jadi tugasnya double, bukan hanya kita yang selamat, tapi bagaimana kita menyelamatkan keluarga, istri dan anak-anak. Masya Allah, pada murid-muridnya punya tanggung jawab. Iya, ada tanggung jawab yang besar, karena al-ajru alal qadril masyaqqah, besarnya pahala itu berbanding dengan besar pengorbanan. Misalnya kenapa manusia ini, kita nih dapat surga, karena tugas kita khalifah di atas muka bumi. Artinya ketika ada tugas yang berat, Allah siapkan hadiah yang besar. Gitu. Jadi min jinsil amal. Masya Allah. Iya. Jadi balasan itu tergantung dari apa tanggung jawabnya, tugasnya. Jadi semakin besar tugasnya, ganjarannya semakin gede. Sekcam sama camat gedean mana gaji? Camat. itu maksudnya. Tanggung jawab Tanggung jawab camat lebih besar. Pertanyaannya lebih banyak. Pertanyaannya lebih banyak. Jadi kembali lagi bahwa ya tadi jamaah, satu sisi kita punya tugas yang berat, tapi di sisi lain Allah akan menyiapkan ganjaran pahala yang jauh lebih besar. Ya, jadi ya jangan takut juga, karena Allah akan menyiapkan balasan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu hendaklah seorang suami, seorang ayah itu harus dibekali dengan ilmu. Bahkan mengutip perkataan Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu. Orang yang beribadah tanpa dibekali dengan ilmu, maka rusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Dan kita tahu keluarga, rumah tangga itu bagian daripada ibadah. Mendidik anak bagian daripada ibadah. Nah, masalahnya punya ilmu enggak kan? Nah, ini kayak mohon izin Pak Camat. Camat itu kan ibadah. Tapi kalau camat kurang ilmu ya banyak rusaknya daripada iya. Berapa banyak kan tanah yang kagak jelas. Itu tadi. Wah. Nah itu ketika tidak punya ilmu. Makanya insya Allah lah, ini mah guru saya, ini udah ilmunya udah bererot udah. Jadi tadi kembali lagi bahwa ilmu itu perlu buat kepemimpinan. Bahkan apalagi tadi kita punya tanggung jawab yang besar. Kalau kita nggak punya ilmu ya tadi rusaknya lebih banyak daripada masalah. Ada nggak masalahnya? Ada, tapi rusaknya lebih banyak. Kenapa? Ketika kita tidak punya ilmu. Nah, jadi ayah, menjadi suami harus punya ilmu. Nah, maka di bulan Ramadan ini sebanyak apa ilmu kita akan berdampak pada keluarga. Makanya ada yang Ramadan itu yang alir aja kan. Kalau Ramadan ya udah, karena kelemahan kita itu kan gini. Ada pepatah Arab mengatakan kasratul misas tumitul ihsas. Seringnya ketemu itu jadi sesuatu yang biasa gitu. Jadi nggak sensitif lagi. Jadi orang tuh menganggap Ramadan tuh antage ada Ramadan lagi. Ada Ramadan lagi. Jadi menganggap Ramadan itu biasa. Padahal kesempatan Ramadan, ketemu dengan Ramadan itu harusnya menjadi luar biasa. Kenapa? Satu, kita nggak tahu ini Ramadan terakhir atau bukan. Yang kedua, apakah Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin? Makanya setiap ayah, setiap suami ini terutama harus punya visi itu tadi. Wah, Ramadan tahun ini harus lebih baik lagi. Terus yang kedua tadi memastikan bahwa kita nggak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir. Nah kalau itu yang ada dalam diri kita pasti menginginkan Ramadan itu selalu yang terbaik. Bukan kalimat antage ketemu lagi, antage tahun depan ada lebaran lagi. Jadi kayak biasa aja. Seperti saya nih ketemu guru saya, ini kan sesuatu yang wah, kenapa? Jarang ketemu. Tapi buat orang Muara Gembong mau bosen. tiap hari makan udang. Nah gitu, jadi sesuatu yang sering ketemu biasanya menghilangkan sensitif. Orang nggak sensitif lagi dengan Ramadan karena tiap tahun ketemu. Padahal nggak boleh begitu. Nah harusnya kesempatan Ramadan ini dijadikan momentum terbaik untuk apa? Tarbiyah, untuk memberikan pendidikan terbaik. Dan apa bedanya taklim dengan tarbiyah? Kan itu juga perlu dibahas. Taklim itu kan sekedar menyampaikan. Makanya kayak misalnya para ustadz menyampaikan tausiah, itu hanya taklim, transfer ilmu. Iya, transfer ilmu aja, knowledge. Tapi di sisi lain tidak ada rasa tanggung jawab. Nah, di dalam rumah tangga nggak boleh taklim, nggak boleh transfer knowledge, tapi harus tarbiyah. Ya, gitu. Jadi di rumah itu bukan mengajar tapi mendidik. Dan pendidik juga tadi kalimatnya bukan pengajar, pendidik di sekolah ada tanggung jawab moral. Tidak setuju Ustaz Afwan, guru-guru yang bodo amat, yang penting udah gua ajarin, yang penting udah masuk kelas, yang penting tanda tangan. Bahkan yang lebih parah lagi kagak datang tanda tangan. Nah itu kan, itu artinya
nggak ada ruhnya gitu. Padahal setiap kita bukan pengajar tapi pendidik. Nah, pendidik itu tarbiyah itu maknanya adalah menjadikan tadi objek kita ini ada perubahan. Makanya kan konsep pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Nah, artinya apa? Ini tuh manusia yang harus menjadi manusia seutuhnya, kan gitu. Mohon maaf nih, sekarang kan banyak anak-anak barbar. Nah, ini bukan manusia nih, kan gitu. Kok anak bisa ngebully? Kemarin tuh kasus yang perempuan, iya kan, sampai pingsan bocah. Temennya kan dipukulin, iya dipukulin segala macam. Itu perempuan dan anak sekolah. Tawuran, celurit, gedean celurit sama bocahnya. Loh, itu kan berarti udah bukan manusia nih. Nah, tugas guru apa? Memanusiakan manusia. Nah, gitu dah. Evaluasi, jangan disalahin. Perlu dievaluasi. Ntar guru nggak terima. Ya, artinya gitu, jamaah sekalian, bahwa konsep pendidikan kita ini ya belum memanusiakan. Nah, kembali lagi ke skup yang terkecil, rumah tangga. Sudahkah kita memanusiakan anak kita? Artinya apa? Dia tumbuh, dia hidup. Kan kita nih para suami, maaf nih, kelemahan kita hari ini adalah para suami merasa udah ngasih duit ya udah udah nyari duit udah tugasnya selesai. Wah, tugas guru, apalagi kadang-kadang itu emak lu, tugas emaknya bocah gitu. Nah itu orang sono gembong. Iya, jadi kalimat emak lu, emaknya bocah, enggak begitu. Oh, suami punya tanggung jawab yang besar bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi manusia seutuhnya, mengenalkan dia dengan Allah. Itu kan konsep kita beribadah. Kan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Nah, gimana anak bisa beribadah dengan baik sementara orang tuanya, bapaknya, terutama di kita karena para ayah, tidak mengajarkan itu, menganggap. Nah, kan banyak juga, mohon maaf, ada orang tua yang tipenya nyuruh doang tapi nggak ada teladan. Ini kan evaluasinya banyak. Jadi ada juga yang tadi udah nyontoin bener, teladan oke, tapi duitnya rada panas. Iya, hasil tambang ilegal. Nah itu maksudnya, ini kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Ngurus anak teh bukan dojol, enggak. Artinya kita punya tanggung jawab yang besar. Selain kita jadi teladan, kita memberikan motivasi, memastikan bahwa yang dibawa pulang itu rezeki yang halal, yang berkah buat keluarga. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan kan, bahwa makanya itu dibutuhkan ilmu. Nah, kalau kita nggak punya ilmunya, ya tadi berapa banyak orang tua yang ya menganggap udah selesai tugasnya, menganggap udah beres, yang penting belajar makan, yang penting belajar sekolah, gitu. Padahal dia tidak tanya anaknya nih bacaan Qurannya bagaimana, dia bagaimana sholatnya, gerakannya bagaimana, puasanya sejauh mana, udah hatam berapa kali, kan gitu ya. Kalaupun dia di sekolah murojaah, hafalannya sampai mana, ada pertanyaan itu. Dia taunya bocah, anaknya sekolah udah beres. Ya kalau ada masalah udah emaknya bocah. Nah itu. Nah, iya, jadi orientasinya selalu dunia. Kalau di black badannya tuh, dadanya tuh dunia, merudul gitu. Jadi nggak ada tempat akhirat di hatinya. Nah ini yang dimaksud bahwa kita kehilangan ruh dalam rumah tangga. Izin ya jemaah. Jadi gini, kalau kita bicara ruh dalam rumah tangga itu bukan, oh saya mah bukan ustadz. Enggak, rumah tangga itu bukan yang ruhnya bagus itu karena ustadz, bukan. Siapapun yang punya kesadaran tinggi dalam berumah tangga, menghadirkan ruh keislaman, ya tugas semua apapun profesinya. Ya ustadz lah, ini walaupun bapak camat kan begitu, tapi begitu masuk ke rumahnya ruhiyahnya itu terjaga gitu kan. Artinya apa? Ya saya memang camat, pekerjaan saya camat, tapi memastikan ruhiyah keislaman hadir di rumah tangga itu tugas kita. Jadi jangan ada kalimat saya mah bukan ustaz begitu. Jadi seolah-olah nanti surga buat ustaz doang, kan enggak. Giliran surga buat ustaz protes kan ya. Iya. Nah itu yang harus diluruskan. Jadi apapun profesinya, hadirkan ruhiyahnya, keislamannya di dalam rumah tangga. Jadi semua hidup tuh. Seperti tadi misalnya, bagaimana memastikan kita selamat, anak istri kita juga selamat. Nah itu tugasnya Pak ya suami, dan itu tugas yang paling berat. Gitu Ustaz. Baik, para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, telah disampaikan dengan singkat, padat dan sangat menarik bagi kita tentunya apa yang tadi beliau sampaikan. Dan sekarang saya akan mendalami dari materi yang telah beliau sampaikan
untuk menambah cakrawala, memperluas di kajian terkait dengan Ramadan Sahrut Tarbiyah. Mukarram, terkait dengan Ramadan ini, bulan pendidikan, tentunya satu paket dengan pelatihan gitu ya. Tentunya di dalamnya ada tadi yang Ana kasih statement uswah ya, perlu uswatun hasanah. Dan tadi antum mengatakan bahwa perlu ilmu. Oleh karena itu, hal pertama, mohon tanggapan dari antum, seorang ayah atau orang tua, ayah dan ibu ya, seorang guru termasuk di dalamnya, tentunya jangan ada satu pandangan bahwa saya sudah cukup ilmu, saya tidak perlu lagi belajar, saya tidak perlu lagi memperdalam aspek keilmuan. Nah, berarti sosok ayah, bunda, umi, abi, dan juga para pendidik ya di sekolah harus meningkatkan wawasan keilmuannya sebelum dia mentransfer knowledge, sebatas tadi mengajar, memberi wawasan, dan juga proses mendidik, mengubah mentalitas, karakteristik, kualitas keimanan dan ketakwaan anak-anaknya. Kalau untuk guru anak didiknya, maka perlu mengembangkan ilmu. Itu yang pertama, Al-Karam ya. Yang kedua, terkait dengan Ramadan Sahrut Tarbiyah, ada satu karakteristik dari Ramadan ini menempa, membina atau mendidik kesabaran para hamba-hambanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan saja. Nah, bagaimana pandangan antum terkait dengan as-sabru ini, Ustaz? Dua hal itu, Ustaz. Tafadhal. Barakallahu fiik. Yang pertama berkaitan dengan, memang sering disebut dengan syahr Ramadan itu syahrus sabr, dan as-sabru nisful iman, kesabaran itu separuh dari keimanan, karena separuh lagi adalah rasa syukur. Cuma ada yang harus diluruskan ya, konsep sabar di masyarakat. Sabar itu identik dengan lemah. Iya, udah lawak, kita mah apa tuh, nah gitu, udah sabar aja dah. Iya. Jadi lemah. Padahal sabar itu kan secara bahasa sabara yasbiru, artinya menahan. Tidaklah ada orang yang mampu menahan kecuali orang yang kuat, kan gitu. Wah, kami juga nahan kan ya. Nah, Ramadan itu mengajarkan kita untuk sabar. Artinya apa? Kita menahan sesuatu yang kita sanggup melakukan. Makanya di situ konsep kekuatannya di situ. Misalnya, wah ya gini nih, siang-siang begini kan makanan banyak di rumah kan gitu ya. Ya gitu ya. Ntar siang-siangan dikit marjan di kulkas kan ada tuh kan. Tapi kita nggak makan, kita nggak ngambil. Itu kenapa? Karena ini perintah untuk menahan. Nah, itu sabar tuh situ tuh. Sama seperti misalnya tadi, jadi sabar itu kita mampu melakukan tapi tidak kita lakukan. Bahkan di bulan Ramadan itu sabarnya itu luar biasa, extraordinary lah. Jadi gini, Ustaz, sabarnya kita menahan itu bukan dari sesuatu yang haram, bukan, sesuatu yang halal. Yang halal lah. Kita yang membeli. Iya, uang kita yang beli, nggak, karena nggak boleh, ya udah kita tahan. Bini kan halal, tetap kagak boleh. Iya. Kagak malam. Artinya puasa itu benar-benar menahan kita dari sesuatu yang bahkan untuk yang halal aja kita mampu menahan. Betapa luar biasanya bulan kesabaran. Nah, terus gini, Ustaz, sabar itu teman-teman jamaah sekalian ada 3 tingkatan. Yang pertama sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, atau musibah atau sakit atau apalah, itu nggak enak lah gitu. Musibah, betul. Nah, puasa itu ketiga-tiganya terkumpul menjadi satu. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, kita disuruh puasa. Sabar dalam meninggalkan maksiat, tadi maksiat kita tinggalkan juga. Dan yang ketiga, sabar dalam sesuatu yang tidak enak, musibah. Apa enaknya puasa? Bibir pada pecah, kering, lemas, apalagi yang gembong berangkat habis subuh. Lagi ngantuk-ngantuknya. Nah, itu kesabaran itu udah ngumpul terus jadi satu. Di bulan Ramadan itu kesabaran itu berkumpul, 3 kesabaran itu berkumpul jadi satu. Nah, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan meningkatkan kualitas kesabaran. Nah, mudah-mudahan kita bisa melewati fase-fase kesabaran ini, dan nanti implementasinya adalah dalam pola pendidikan anak. Gitu. Jadi ngurusin anak juga dibutuhkan apa? Kesabaran. Begitu, Ustaz. Baik para pemirsa dan pencinta jadi Qalbu Channel rahimakumullah, telah dikupas tuntas seputar Ramadan Sahrut Tarbiyah. Keywordnya yang bisa kita simpulkan tadi, hal pertama, sosok orang tua, terutama ayah, suami gitu ya, karena ya, termasuk guru
harus punya bekal ilmu yang mumpuni ketika dia proses untuk mentarbiyah istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya saja, bukan anak dan istri-istrinya, bukan saja istri dan Jamanya gimana? jamaah ini ya. Kedua, bahwa tarbiyah di Ramadan salah satunya di antara dampak positif lainnya adalah as-sabru, ya, untuk meningkatkan kemampuan dalam hal menahan. Menahan di sini tidak identik dengan pasrah, menyerah tanpa usaha dan tanpa ikhtiar. Karena itu momentum Ramadan mari kita manfaatkan untuk mentarbiyah diri kita masing-masing, kemudian menambah wawasan keilmuan dari diri kita, wabil khusus kita para suami gitu, ya, dan juga para guru, para pendidik, ya, dalam upaya nanti mentarbiyah anak-anak kita, istri kita, seorang guru dalam upaya mentarbiyah anak didiknya atau subjek didiknya. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya Dr. Haji Sukarmawan, Camat Muara Gembong, yang senantiasa memiliki insyaallah ruhul jihad dalam dunia dakwah melalui channel YouTube dan sahabat saya ini, guru saya, guru dan sahabat ini luar biasa, kolaborasi yang harmonis gitu. Al-Mukarram Ustaz Dadang Lesmana MPD ucapkan sebagai penutup perjumpaan kita, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.